wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatka Sari dengan NIM B0A023043. Saya Zahra Muskayuna dengan NIM B0A02342. Dan saya Octavia Rahmat dengan NIM 0234041. Oke, di sini kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang etika profesi dalam penerapannya gitu. Nah, ini anggota kelompok kami. Ya, yang pertama itu di latar belakang ya. Pertama latar belakangnya yaitu potensi laut Indonesia yang besar dikelola melalui kebijakan perikanan tangkap terukur untuk menjaga kelestarian sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Untuk itu, perlindungan profesi nelayan dari berbagai aspek menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan pangan laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan melindungi nelayan lewat bantuan alat tangkap, pelatihan, asuransi, dan kemudahan perekrutan anak buah kapal. Sementara dari sisi hukum, Badan Perlindungan Hukum Negara memperluas akses keadilan lewat pos bantuan hukum dan pelatihan paralegal di desa-desa pesisir. Oke, kemudian masuk ke pembahasan, yaitu peraturan-peraturan yang melindungi profesi nelayan dari cuaca ekstrim, eksploitasi harga ikan, hingga ancaman penangkapan ilegal oleh kapal asing. Nah, ada beberapa undang-undang yang melindungi profesi nelayan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran, yaitu 1. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2023 yang mewadahi pemberdayaan dan kemudahan administrasi serta teknik bagi nelayan kecil. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang berisi amanat kepada pemerintahan untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat pesisir seperti memfasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, termasuk keluarganya yang melakukan pemasaran dan pengelolaan dan mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya. Nah, di sini itu nelayan pun dilindungi oleh hukum atau undang-undang yang ada di negara kita. Nah, itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalkan ada penangkapan ikan secara ilegal gitu. Nah, selanjutnya ada solusi agar tidak terjadi penangkapan ikan secara ilegal, yaitu kapal-kapal nelayan dipasangi vessel monitoring system atau VMS. Ini tuh semacam seperti sensor yang bisa mendeteksi kapal tersebut itu lokasinya di mana dan menangkap ikannya tuh ikan apa, seperti itu. Untuk melacak dan memantau aktivitas kapal perikanan secara real time, secara langsung. Sistem ini membantu pemerintah dan pemilik kapal dalam mengawasi pergerakan kapal, mencegah penangkapan ikan ilegal, serta memastikan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada bantuan dari pemerintah untuk ABK atau anak buah kapal. Biasanya itu berupanya bantuan kompetensi atau pelatihan dan pemberian standar rekrutmen. Nah, Badan Pembinaan Hukum Nasional juga bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk memudahkan dalam proses perekrutan ABK, karena biasanya itu banyak terjadi kasus masalah kesejahteraan, konflik antara ABK dengan pemilik kapal. Ya, kesimpulannya jadi Indonesia itu memiliki potensi perikanan yang besar. Namun nelayan masih menghadapi berbagai kerentanan seperti cuaca ekstrem, ketidakstabilan harga, ancaman kapal asing, dan masalah hukum akibat regulasi yang kompleks. Melalui Undang-Undang 11 tahun 2023 dan Undang-Undang 7 tahun 2016, pemerintah berupaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan nelayan melalui kemudahan administrasi, peningkatan sarana seperti VMS, pelatihan dan standar rekrutmen ABK, serta penyediaan asuransi. Selain itu, BPHN menyediakan bantuan hukum gratis untuk memastikan nelayan memiliki akses keadilan
Upaya ini bertujuan menciptakan kondisi kerja yang lebih aman, sejahtera, dan berkelanjutan bagi nelayan Indonesia. Oke, baik, izin menambahkan. Jadi buat profesi nelayan itu walaupun memang ya nelayan ya, itu ternyata ada undang-undangnya yang melindungi. Karena kalau misalkan tidak dilindungi, mereka merasa bahwa kayak misalkan kan harus ada batas-batasnya buat menangkap ikan. Nah, nanti kalau misalkan tidak dikasih tahu, tidak diberi pemahaman kalau misalkan nangkap ikan itu ada batasannya, itu nanti akan terjadi penangkapan ikan secara ilegal begitu. Nanti malah merusak sumber daya alam yang ada di laut itu begitu. Oke.